ngomong baik-baik itu ya, bapak gue tuh pengen jujur. Ngapain ngasih sate ke keluarga gue, dan dia tuh bener-bener jujur guys, karena dia tuh takut gemeteran sama bapak gue. Dia cerita mau, ya mau numbalin keluarga gue guys, antara keluarga gue gitu, nggak gue, mama gue, kakak gue, adik gue, cucu mama gue, intinya semua yang di rumah. Halo semuanya, lama nggak ketemu ya. Oke. Selamat datang di channel Kerucah. Biasa-biasa gue buat trailer, dan biasanya tuh gue juga buat video yang acak-acakan. Kemarin vlog tentang virus corona gitu cuy, dan buat video penyemprotan corona gitu ya. Jadi di sini gue mau cerita pada kalian semua pengalaman gue seperti judul dan seperti di thumbnailnya. Gue ini bukan hoax atau penyebar Jepang, ini real sendiri dari keluarga gue yang gue alamin, dan ya ke gue juga ngalamin juga, karena di situ tuh gue yang lihat bahwa dia yang ngasih gitu cuy ke orang tua gue gitu. Dan jadi sebelum kita lanjut, yang belum subscribe dulu channel ini, dan like dan komen dan share juga ya guys ya. Kalau kalian suka di share gitu, dan gue pengen tahu pengalaman kalian gimana, tulis komentar di bawah aja apakah sama seperti gue. Oke, kita dari awal cerita dulu guys ya. Waktu itu tuh gue kalau nggak salah tuh hari Kamis kalau nggak Jumat lah, antara itu Rabu Kamis Jumat ya, Rabu Kamis Jumat. Nah gue itu gak kemana-mana, biasanya gue main sama teman-teman gitu kalau habis maghrib, dan habis ya sampai isya gue pulang gitu, main ke musola. Dan di situ gue enggak, dan di waktu itu gue ini kelas berapa ya dulu, gue kelas 6 SD kalau nggak SMP kelas 1 ya guys. Rumah juga kan, sekarang ini rumah ada 3 gitu ya. Ini rumah bokap gue di depan, dan kakak gue tuh udah 2 gitu, udah misah. Kakak gue ada 2, tengah dan belakang gitu. Dulu itu cuma belakang doang guys, jadi tengahnya tuh belum ada gitu, belum ada rumah, masih rumah bokap gue dan masih jadi dapur gitu ya. Nah di situ tuh ceritanya biasa gitu, hari pas siangnya tuh biasa nggak ada apa-apa. Nah di pasar tuh biasa ada mama gue dan bapak gue gitu cuy. Nah di situ tuh bapak gue mau niat untuk belanja gitu ya. Di situ bapak gue dagangnya beda guys, dan mama gue itu dagang pakaian gitu ya, baju ini baju lah, semuanya baju, toko baju. Dan bapak gue tuh alat tani gitu, ada pacul lah, golok lah, pisau lah, keris lah, ini semua ada gini ya, alat-alat pertanian. Nah di situ tuh bapak gue di hari itu sore itu berangkat guys, mau ke daerah Jawa Barat, mau belanja gitu, belanja peralatan yang udah habis gitu cuy. Nah di situ tuh nggak ada yang aneh, biasa aja gitu. Gue juga biasa aja sih, biasa aja gitu. Nah bapak gue belanja, gue ke pasar gitu cuy, gue ke pasar biasa bantuin tutup gitu ya, bantuin tutup. Nah udah tutup kan, pada pulang semua nih. Gue main dulu sore-sore, main sama teman gue sebentar, main bal-balan biasa, bal-balan anak di tempat kecil gitu ya. Udah itu pas azan maghrib gitu ya, pada pulang guys, pada pulang. Nah gue mandi terus udah mandi tuh gue sholat. Habis sholat kan biasanya ya, habis sholat terus ngaji, biasanya keluarga gue tuh main ke belakang guys, ke rumah teteh gue gitu ya, ke teteh gue, ke sana, ke kakak gue maksudnya, di belakang gitu. Nah di situ tuh masih jalannya tuh masih nggak halus guys, nggak halus. Jadi nanti gue kasih tahu foto-fotonya guys ya. Sekarang udah beda. Dulu tuh jalan pinggir rumah gue tuh batu-batuan semua, dan masih ada pohon rambutan guys. Di situ gue masih ingat masih ada pohon rambutan di rumah gue. Terus nah biasanya kan kumpul tuh di rumah kakak gue di belakang ya, di belakang masih ada satu rumah doang di belakang. Nah pada kumpul di situ tuh ada motor lewat guys, ke situ guys, pakai motornya tuh motor gigian, motor gigian lah intinya ya, motor bapak-bapak biasanya kayak gitulah, ke situ. Dan di situ tuh bilangnya tuh, assalamualaikum biasa. Sontak pada keluar dong mamahnya dulu, waalaikumsalam gitu. Terus saya langsung datangin di situ. Gue curiga nih,
ini orang udah terkenal di desa gua dan pernah diusir juga di desa yang lainnya katanya gue juga ya guys ya, katanya. Udah di situ tuh gue bener-bener penasaran, mama gue juga penasaran, lah kok ini orang bisa kesini gitu, ada apa gitu. Mama gue ngomongnya tuh sopan lah, ada apa gitu, ada apa dan bisa dibantu gitu ya. Wong kenal juga nggak kenal guys, nggak kenal. Seorang itu langsung ngomong, di sini bapak gue tuh, dia tuh tahu nama bapak gue. Kan biasanya kalau di gue tuh ngomongnya ce lah ya, ce nih ada makanan dari bapaknya Rudi gitu, bapaknya Rudi. Mama gue aneh dong, apa nih gitu. Dia bilang sate gitu, ngomong dia ngasih sate guys, satenya tuh banyak banget, nggak cuma 10 tusuk enggak guys, banyak banget. Terus sontak tuh pada aneh, lah kok bapak gue bisa, orang itu bisa ngasih sate dari bapak gue, gimana kan bapak gue lagi belanja guys ke Jawa Barat, jauh banget. Kalau Jawa Barat itu bukan Jawa Barat jadi ini Jawa Barat tuh jauh lah, intinya 4 jam sampai ke sana ke tempat belanjaan. Nah sontak langsung aneh dong mama gue, lah bapaknya Rudi kan lagi belanja gitu, lagi belanja. Dia bilang, si orangnya itu tuh yang naik motor, si tuyulnya tuh ya, gue panggil tuyul aja lah, si tuyulnya tuh ngomong gini, ini dari bapak Rudi titipan katanya buat keluarga untuk dimakan gitu. Nah sontak kan aneh cuy, kok bisa kenal juga enggak kan, nggak kenal sama keluarga gue, nggak ada yang kenal. Dan ya terkenal itu karena dia tuh ya punya tuyul gitu. Nah sontak langsung kakak gue ya yang pertama, apa teteh gue lupa, intinya langsung nelpon ke bapak gue, nggak diangkat ya. Anehnya pas banget bisa nggak diangkat, bapak gue pergi ke sana loh. Itu pasti udah diselidiki udah dipantau sih menurut gue mah. Terus udah gitu kan aneh, dia orang ini titipan abi mualami gitu, nggak bakal lama di situ gitu, nggak bakal lama. Aneh dong, mau nolak gimana kan, ya udah dipegang dulu, bismillah. Udah dipegang, set, dia langsung ya udah mau pergi dulu gitu, rusuh ini buru-buru gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pergi naik motor ke bawah ke sana, naik motornya ke sana ke belakang rumah gue, nanti gue fotoin. Dia lari ke base ke sana naik motor sendirian guys, sendirian. Dan dia tuh pakai peci baju koko, gue masih ingat banget. Nah udah itu gue pengen makan nih, wah dasarnya nih, kebetulan di gue tuh mama gue nggak masak gitu, cuma makanan ya beli yang udah matang gitu. Besengek itu kalau di besengek tempe dibacem gitu, dikecapin. Nah gue pengen makan, gue mau ngambil satu. Nah teteh gue tuh ngelarang gitu, jangan dulu, ini orang curiga gitu, dia kenapa bisa ngasih. Teleponin bapak gua. Udah itu pas malam jam 8:30 nelpon lagi bapak gue, ada apa gitu ya kan, nggak diangkat. Pak apa muli sate nitipkan ke jalma si iya gini, si yang tadi gini guys ya panggilannya tuyul gitu. Bapak gue kaget dong, hah enggak gini, bapak gue siapa gini enggak. Bapak gue langsung ngamuk, kata-kata kotor keluar. Langsung besoknya langsung pulang lagi guys, niatnya nginep di sana tuh di saudaranya. Udah itu gak ada yang makan ya, sate tuh ngegantung, gue inget banget di rak deket gelas. Nah di situ gue tuh rewel, soalnya gue tuh masih kecil, masih bocah, nggak tahu apa-apa guys. Jadi gue tuh pengen makan sate itu gini, mau ditambul doang gitu. Jangan gini kata kakak gue teh. Terus kata mama gue, jangan diumpetin, bisa ku si Rudi gitu, bisa sama Rudi dimakan diem gitu. Udah itu disimpan nggak tahu di mana, gue nggak tahu guys. Nah udah itu tidur. Besoknya ketok tuh jam berapa ya, jam 2:30 gitu. Dia bapak gue biasanya pulang pakai bis gitu. Langsung jebret pintu, langsung lihat ininya apa, mana dicariin ke dapur. Mama gue dibangunin, terus kakaknya dibangunin, sama dikasih tahu ini satenya gini dibalangin sama bapak gue. Langsung dibawa geset. Udah tahu itu kan malam, ditahan dulu. Jadi besok aja nyamperinnya, ya mungkin istirahat dulu lah bapak gue ya, kan capek dari bis terus ASEAN gitu. Udah itu udah menjelang jam berapa ya, jam 7 pagi ya. Bapak gue masih lepas baju. Terus lepas baju, pegang golok guys kalau nggak salah ya, pegang golok apa ya, kalau nggak pegang batu tuh, gue lupa banget. Rumahnya nggak jauh dari rumah gue, paling
ke rumah gue sih paling 5 menit juga enggak guys, intinya 5 menit juga enggak, 5 menit lah ke rumah gue gitu ya, dari rumah gue ke lokasi si orang itu. Bapak gue megang sate terus lari guys. Gue ini diceritain sama bapak gue dan juga sama orang yang saksi mata guys, saksi mata. Pegang batu tuh langsung ada yang nahan. Bapak gue tuh suruh istighfar gini gini gini. Terus bapak gue mikir katanya ya, oh iya kalau gue ngelukain dia, bapak gue masih pikir penjara dan polisi guys. Jadi bapak gue tangan kosong mainnya di sana. Katanya satenya dipegangin, terus gerbangnya digubrak-gubrak. Gerbangnya juga tinggi banget guys, gebrak-gubrak, terus digubrakin di terus gitu, terus pintunya ditendang-tendangin, terus masuk. Orangnya pas banget yang buka, dicekek sama bapak gue guys, dicekek. Pertama nggak mau ngaku, terus dia udah emang pas udah ini kayak udah gemeteran banget guys, gak mau ngaku, mau ditonjok, mau dijerun ke tembok, ini mau disiksa sama bapak gue. Dan ya apa yang terjadi, ada orang benar-benar itu yang misahin guys. Nggak tahu yang punya musola kan deket banget ya, yang musola gitu ya, atau yang itu yang punya musola yang misahin apa orang lain itu. Soalnya bapak gue kalau itu tuh benar-benar barbar guys. Udah itu dicekek ya, terus bapak gue nggak mau dipisah, pengen banget ngehantem gitu. Terus dipisahin dengan gini-gini ngomongin. Bapak gue redup, terus berbicara baik-baik gitu. Tapi bapak gue tuh nggak mau maafin. Bapak gue pengen banget balas dendam ya, soalnya niatnya tuh emang buruk banget guys, niatnya buruk banget. Bentar nih, secara ngomong baik-baik itu ya, bapak gue tuh pengen jujur, ngapain ngasih sate ke keluarga gue. Dan dia tuh bener-bener jujur guys, karena dia tuh takut gemeteran sama bapak gue ya. Dia cerita mau numbalin keluarga gue guys, antara keluarga gue gitu, nggak gue, mama gue, kakak gue, adik gue, cucu mama gue, intinya semua yang di rumah dengan sate banyak itu. Tapi bapak gue di situ bener-bener marah banget, terus diredupin lagi. Terus bapak gue pengen tahu guys, siapa yang perguruan dan siapa itu yang di desa gue yang punya sama persis kayak gitu. Soalnya bapak gue takut, soalnya pengalaman kan dibeliin sate gitu, takutnya dikasih sama orang lain juga yang punya kan, yang punya nggak tahu kan, orangnya baik kan, nggak tahu ada apa-apanya ngasihnya kan, bukan ada jimat-jimatnya kan. Nah jadi bapak gue jadi was-was, ambil catatan, ditulis guys nama-namanya, ada berapa, ada banyak banget, 10 lebih 20, ini banyak banget lah di sini guys, mantap banget, intinya banyak banget. Dan ya nggak mungkin sih 20 lebih, palingnya 10 lah, 10 gitu kurang lebihnya ya yang dicatetin orang itu. Siapa aja nggak di desa gue juga, nih nyebar di sini banyak lah ya. Orang itu jujur, nama-namanya kasih tahu dan minta maaf. Moal kalau kata Sunda mah moal deui ka akang mah gitu ya, ke bapak gue gitu, nggak bakal lagi gitu guys. Kalau kalian nggak percaya, gue bisa disaksiin di belakang di pinggir gue, kanan kiri nyokap gue gitu, bapak mama gue, atau enggak teteh gue, kakak gue yang ngalamin ya, atau enggak yang saksi gitu guys. Ini udah tersebar banyak, udah pada tahu bapak gue itu nyerang ke sana karena ada masalah kayak gini gitu. Udah tahu banget, udah tersebar. Jadi semenjak itu ya, sebelumnya emang banyak banget nih uang gue itu hilang gitu, di rumah hilang. Kadang bapak gue kadang lihat tuyul guys, lari-lari gitu ya, lari-lari di depan rumah gue, belakang rumah, pinggir rumah, tengah rumah, uang hilang. Coba guys pikirin, anjay. Semenjak itu uang tuh aman, uang langsung aman, nggak pernah hilang lagi dan nggak pernah ada aneh-aneh lagi. Dan semua terbongkar nama-namanya dan ya rahasianya dari mananya. Bapak gue udah bener-bener tahu gini dari dia. Maksudnya bapak gue tuh tahu tuh nggak bakal ngikutin dia guys. Bapak gue tahu tuh pengen tahu siapa aja gitu, takutnya bapak gue tahu itu tuh musyrik, bukan musyrik, syirik, nggak boleh dalam Islam tuh, benar-benar nggak boleh. Alhamdulillah bapak gue tuh usahanya benar-benar usaha dari hati dan contoh Nabi Muhammad lah, berdagang gitu. Alhamdulillah nggak kayak yang neko guys, jauh dari godaan setan-setan kayak gitu, alhamdulillah. Dan udah itu bapak gue pulang dari sana, cerita dong, bapak gue langsung cerita ke orang-orang dan kayak gini dan ya tersebar luas ceritanya. Dan
Sampai sekarang pun masih ada yang nanyain sama gua orang gitu, gimana bapaknya akur nggak sama si itu gitu. Ya gimana nggak akur, nggak akur sih. Kalau gue gimana pikir aja keluarga mau ditumbalin gitu cuy. Aduh, astagfirullahaladzim. Semoga sadar orang yang kayak gitu ya. Cepat-cepat sadar lah, dikasih hidayah gitu cuy, jalan yang bener gitu. Aduh, uang uang halal lebih enak, sumpah gue mau uang halal tuh bener-bener lebih enak daripada uang kayak gitu. Sumpah deh. Bener, uang lebih halal enak daripada uang yang kayak gitu gak bakal enak. Bener, lebih enak, lebih nikmat uang halal. Maksudnya bukan uang, maksudnya gini, uang yang dapetin oleh kerjaan halal gitu ya, uang yang didapetin kerjaan halal ya. Gimana lagi, orang yang kayak gitu mah diomongin, ini udah pernah diomongin, pernah sempat diusir katanya guys, diusir dari desa lain gitu. Gue juga kata orang juga terkenal di desanya, juga udah terkenal cuy. Ya mungkin itu sih ceritanya, nanti gue bakal lihat komentar-komentar kalian, pengalaman kalian gimana, dan ya gimana, gue pengen tahu, gue bakal baca meskipun ketika lu panjang banget pengalaman misteri lu, gue bakal bener-bener baca guys. Gue bakal baca di kolom komentar, gak bakal pegel baca, gue bakal tetap baca satu persatu. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan komentar di bawah pengalaman lu gimana, yang ngalamin tentang horor atau ngalamin ya kayak gue gitu, mau ditumbal kan lucu banget gitu ya. Ya tulis komentar aja guys. Saya Krut akan pamit dan pasti akan kembali lagi. Assalamualaikum.